Shalom. Shalom. Masih hidup? Kalau masih hidup, bersuara, ya. Dan saya percaya pada saat pagi hari ini, saudara, bukan karena kebetulan, tapi karena pagi hari ini kita menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya nggak bisa ada di tempat ini bukan karena engkau buat, tapi karena kehebatan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama firman Tuhan ini. Ketika saya hitung 1, 2, 3 dan kita baca secara bersama-sama. Sekali lagi Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Sudah apakah belum? Amin. Ya. Ayat yang ke-10, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana menjadi sesuatu bagi Dia dalam kematiannya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Alkitab berkata di sini Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini, kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu di mana, saudara? Saudara, dengan satu ayat ini, saudaraku, saya memberikan satu pokok perenungan kita di pagi hari ini, membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Amin. Membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus punya hubungan, dia harus punya relasi dengan Tuhan, karena dia butuh Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan, seseorang yang memiliki relasi dengan Tuhan, saya percaya dia mengerti akan kematian Tuhan. Amin. Karena kematian di atas kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Amin. Jadi saudara, kita jangan main-main. Amin. Karena kita berkata, saudara yang diberkati Tuhan, yang kukehendaki ialah mengenal akan Dia. Jadi orang kenal Tuhan, jangan orang tidak kenal. Membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Dari mana? Dari hidup saya dan saudara. Bagaimana, sejauh mana saya punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Bukan kita menilai seseorang, dia begini, dia begitu, si A begini, tidak, saudaraku. Tetapi hari ini, saudaraku, saya dan saudara harus memiliki relasi dengan Tuhan atau hubungan dengan Tuhan. Amin. Kita memiliki persoalan, masalah, berbagai macam masalah dan persoalan kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi saya percaya, kalau kau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya dalam masalah apapun juga ada jalan keluar. Amin. Karena kita di sini berkata, ya, ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, baik dalam ibadah, baik dalam doa, dimanapun engkau berada, yang pastinya kuasa Tuhan akan berlaku dalam hidup. Amin. Yang pertama, kuasa Tuhan akan berlaku dalam hidupmu, asalkan engkau mau membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi hidup ini harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan nanti hari Minggu ke gereja baru selesai, tidak. Tapi hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harus tahu makna hidup ini yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Harus hidup sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena kita berkata begini, kita harus memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara yang berkati Tuhan. Dia berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya memulihkan kita. Amin. Kuasa kebangkitan Tuhan memulihkan saya dan saudara. Kuasa kebangkitan Tuhan menyembuhkan engkau dari sakit. Amin. Kuasa kebangkitan ekonomimu pasti diberkati. Amin. Kuasa kebangkitan anak-anakmu diberkati. Amin. Karena kuasa kebangkitan hari ini engkau menikmati hidup itu sampai saat ini. Amin. Nah, oleh sebab itu sudah berkati Tuhan. Tidak perlu kita pikir yang macam-macam. Ya. Tetapi hari ini mari kita pikir Tuhan. Amin. Karena ini adalah akhir zaman. Sudah diberkati Tuhan. Kalau kita merenungkan ya kebangkitan Tuhan, ya, segala sesuatu telah selesai ketika kebangkitannya. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, kita jangan pernah main-main dengan Tuhan. Harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa kata Tuhan harus kita lakukan? Amin. Apa yang maunya Tuhan kita harus lakukan. Ya. Kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi, saya tetap tenang karena ada Tuhan dalam hati saya. Amin. Amin. Saya tetap tenang karena ada Kristus dalam hati saya. Ya. Mungkin kita tidak sama dengan Yesus, ya. Tapi karakter Yesuslah menjadikan saya dan saudara menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Itu sesuatu saudara yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Dan hari ini saudara mau katakan, kalau kita mengalami ya yang namanya relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, yang pastinya ketika kita dalam persoalan, dalam pergumulan apapun juga, kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita percaya Tuhan akan campur tangan dalam setiap hal apapun juga yang kita hadapi. Karena kita berkata demikian, ya. Di sini sudah berkati Tuhan. Kenapa kita harus membangun relasi? Ya, kenapa harus kita membangun relasi dengan Tuhan? Karena saya dan saudara saat ini kita orang harus membangun relasi dengan Tuhan. Karena nafas Bapak Ibu saya dan saudara dipegang oleh Tuhan. Amin. Amin. Kenapa kita harus membangun relasi hubungan dengan Tuhan? Karena saya dan saudara punya nafas hidup itu ada dalam tangan Tuhan. Amin. 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 Tolpen apa sih ada di tangan Tuhan? Ya. Amin. Bukan tolpen nafas hidup ini ada di tangan pendeta, di tangan Om Dennis, di tangan Om Pendeta Budiman, bukan. Tapi nafas hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau hari ini saudara ada di tempat ini, saudara bersyukur karena hari ini engkau diberkati Tuhan. Amin. Kenapa harus orang berpikir yang lain-lain segala macam dan sebagainya? Ya, mari orang pikir Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih nafas buat orang syukuri nafas itu karena Tuhan kasih itu gratis. Amin. Amin. Kalau di rumah sakit hari ini mungkin ketika dia sakit dia sudah koma, pastinya harus pasang oksigen. Dan oksigen itu harus bayar. Ya. Tapi kadang orang tidak bersyukur ketika Tuhan kasih nafas ini dengan cuma-cuma. Betul? Kalau Tuhan kasih nafas yang cuma-cuma saat ini, saudara, gunakan kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Gunakan kehidupan ini untuk kesempatan mencari Tuhan. Amin. Jangan kesempatan untuk cari masalah. Jangan. Tapi biarlah kesempatan itu untuk mencari Tuhan, supaya ketika kedatangannya dalam kemuliaan, dia dapat memisahkan saya dan saudara dari orang lain. Amin. 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 Karena kedatangan yang kedua kali saudaraku, Tuhan datang bawa pedang, bukan dia bawa kado. Amin. Dia bawa pedang. Ya. Dia akan memisahkan. Kalau Alkitab mengumpamakan, perumpamaan yang Yesus sampaikan saudaraku, ya, di Bukit Zaitun. Dia akan kasih pisah seperti gambaran perumpamaan antara domba dan kambing. Ya. Barang siapa yang setia, dia ada di sebelah kanan, dan yang tidak setia ada di sebelah kiri. Amin. Saya tidak mau mengatakan bahwa saya ada di sebelah kanan
di sebelah kiri. Tapi pada pagi hari ini iman saya berkata, saudara punya iman berkata, engkau harus ada di sebelah kanan. Amin. 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 Ya, jangan sampai ada satu pendeta, ya, masuk surga kata ada. Saya tak tahu, masuk surga kata ada. Ini iman yang bahaya, ya. Tapi saudara berkati Tuhan. Keselamatan itu bukan tergantung pada pendeta, tapi keselamatan bergantung pada bagaimana kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Amin. Mau biar pendeta lagi, tapi kalau hari ini Tuhan cabut nyawa, Tuhan pasti ambil nyawa, atau nafas itu Tuhan ambil, terserah. Amin. Oleh sebab itu sudah diberkati Tuhan. Kalau Tuhan berikan ini nafas itu dengan cuma-cuma, bangunlah relasi dengan Tuhan dan minta apa yang engkau mau kepada Tuhan. Amin. Kalau hari ini engkau berkata begini, Tuhan kasih saya umur panjang, ya kalau Tuhan punya relasi dengan Tuhan, yang pastinya Tuhan akan dengar. Saya akan dengar apa yang diminta oleh anakku. Amin. Saya akan dengar apa yang disampaikan oleh anakku, karena dia adalah orang yang setia. Amin. Amin. Ya. Kalau Tuhan tak dengar berarti Tuhan bukan orang setia. Ya. Amin. Tapi yang janji firman Tuhan berlaku bagi orang setia. Apa yang kita minta, Tuhan pasti dengar dan Tuhan akan jawab. Amin. Haleluya. Jadi hari ini sudah diberkati Tuhan. Kita harus memaknai kebangkitan Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita memaknai kebangkitan Tuhan, kita harus membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Jangan antara orang memaksa-paksa lagi saudara datang kepada Tuhan. Ya. Jangan ada sesuatu yang mendesak kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi biarlah hati kita rindu, gelisah untuk mau mencari Tuhan. Amin. Biarlah hati ini atau kehidupan ini, jiwa kita gelisah